Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rahmawati dengan NIM 20106013 yang pada kali ini akan mempresentasikan laporan tugas akhir dengan judul Analisis Kualitas Fasilitas pada Wisata Kemet Forest Education terhadap kepuasan pengunjung dengan dosen pembimbing Budina Rahmawati, STMT, dan pembimbing kedua Pak Aiza Yuda Pratama, ST, MSC, dan begitu juga dosen penguji yang pertama Pak Ade Yanyan Ramdhani, STMT, dan dosen penguji kedua Pak Ridho Ananda, SPD, MSI. Next. Latar belakang dari penelitian ini yaitu objek wisata Kemet Forest Education ini berada di Kabupaten Cilacap yang dikenal karena berbagai lokasi selfie dan wahana rekreasi di dataran tinggi. Keunggulan utamanya adalah sebagai destinasi alam pendidikan tunggal di Kabupaten Cilacap mencapai peringkat 10 besar destinasi wisata pada tahun 2019. Keunikan lainnya yaitu mencangkup pohon pinus tinggi, udara segar, dan pemandangan hijau yang cocok untuk keluarga. Objek ini terus berkembang dengan penambahan wahana setiap bulannya. Berikut ini merupakan data kunjungan selama 7 tahun diperoleh melalui wawancara dengan pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Bisa dilihat pada tabel jumlah pengunjung ini terdapat peningkatan pada tahun 2018 sebesar 173.901 dan dengan keterangan sebelum adanya pandemi COVID. Selanjutnya pada 2019 mengalami sedikit penurunan dengan jumlah pengunjung 102.962 dan ini dengan keterangan sebelum pandemi. Hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dengan jumlah pengunjung 79.300. Adanya penurunan pengunjung ini karena ada terjadinya sebuah pandemi COVID-19 yang kemudian tahun 2021 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya pandemi, dan 2022 sampai 2023 juga mengalami penurunan jumlah pengunjung setelah adanya pandemi. Next. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebuah fasilitas dan wahana di tempat wisata idealnya harus dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan, aman, dan berkesan bagi pengunjung. Namun, pada realitanya tidak semua tempat wisata memiliki fasilitas dan wahana yang memberikan kepuasan untuk para pengunjung. Seperti halnya pada wisata Kemet Forest Education ini mempunyai banyak keluhan dari para pengunjungnya terkait dengan fasilitas kamar mandi serta gazebo yang masih terlalu sedikit. Dan tentunya kurangnya wahana yang mendapatkan perawatan. Dampak dari permasalahan yang sudah dijelaskan ini akan sangat berpengaruh terhadap wisata. Untuk mengurangi permasalahan ini, maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian serta menganalisis tentang kualitas fasilitas yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung dan kebutuhan yang diharapkan oleh pengunjung. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kepuasan pengunjung terhadap kualitas fasilitas yang diberikan oleh wisata Kemet Forest Education. Yang kedua, memberikan usulan perbaikan terhadap wisata Kemet Forest Education berdasarkan atribut yang dianggap penting bagi pengunjung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi penulis, bagi instansi terkait, dan bagi institusi. Untuk batasan penelitian yaitu
data pengunjung yang digunakan pada penelitian ini yaitu diperoleh dari pihak pengelola wisata Kementerian Forest Education. Penelitian ini hanya berfokus pada pengunjung yang sudah pernah berkunjung ke wisata Kementerian Forest Education. Oke, untuk tinjauan pustaka ini ada beberapa contoh saja, tidak saya masukkan semua karena tidak cukup. Yang pertama yaitu analisis kepuasan pelanggan dengan metode Customer Satisfaction Index atau CSI dengan studi kasus pada BNI Unimed. Yang kedua, kepuasan pengunjung, studi pada wisata Jurang Senggani, Buper, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Yang ketiga, faktor penentuan kepuasan dan minat kunjung ulang ekowisata. Yang keempat, analisis pengaruh promosi dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada objek wisata Plaranet di Kabupaten Majalengka. Yang kelima, pengaruh persepsi harga, kualitas layanan, dan fasilitas wisata pada kepuasan pengunjung wisata. Yang keenam, analisis tingkat kepuasan pengunjung terhadap argowisata Taman Edelweiss di Kabupaten Karangasem, Bali. Selanjutnya, dasar teori. Untuk dasar teori ini, peneliti menggunakan objek wisata, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, 7 sabta pesona dan 4A, populasi dan sampel, metode CSI, metode Importance Performance Analysis atau IPA, uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk metodologi penelitian bisa dilihat dari diagram alur penelitian, dan objek dari penelitian ini adalah kualitas fasilitas terhadap tingkat kepuasan para pengunjung yang telah mengunjungi wisata Kementerian Forest Education di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Yang kedua, subjek dari penelitian ini adalah para pengunjung yang sudah melakukan kunjungan ke wisata Kementerian Forest Education. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini, peneliti membutuhkan alat dan bahan yang digunakan yaitu laptop, kamera atau handphone, alat tulis, Microsoft Word 2010 dan Excel, dan kemudian Google Form atau lembar kuesioner, dan software SPSS Statistik 2022. Yang selanjutnya, penelitian ini menggunakan 2 jenis data. Yang pertama, data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di Kementerian Forest Education serta melalui kuesioner yang diberikan pada pengunjung. Dan yang kedua, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari referensi dan jurnal tentang teori kualitas pelayanan atau kualitas fasilitas, kepuasan konsumen, metode, dan variabel yang digunakan. Analisis statistik menggunakan skala Likert dengan 2 kategori, harapan dan kinerja, untuk memastikan kualitas data yang masuk. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama ini menentukan jumlah sampel dengan rumus perhitungan N sama dengan 120 dikurang 90 per 0,3 dengan jumlah sampelnya itu 100, dan keterangan sebagai berikut. Yang kemudian teknik analisis data ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan pengolahan dengan menggunakan metode CSI dan IPA. Berikut merupakan jadwal kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama ini uji validitas, yang dimana tahap uji validitas ini mencoba untuk mengukur data yang ingin dianalisis dengan menggunakan
kuesioner. Tujuan dari uji validitas ini untuk menilai seberapa tepat sih variabel atau atribut yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, uji validitas juga membantu untuk mengetahui sejauh mana instrumen yang digunakan mampu mengukur apa yang ingin diteliti. Dengan keterangan, jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka data dianggap valid. Namun, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data dianggap tidak valid. Dalam pengujian uji validitas ini menggunakan software IBM SPSS Statistik tahun 2022. Pengujian ini dilakukan dengan jumlah responden 100 dan menggunakan taraf signifikan 5%. Pernyataan dalam kuesioner ini dapat dikatakan valid jika nilai correlate item correlation lebih besar dari R tabel. R tabel ini sebesar 0,196. Hasil pengujian validitas ini dapat dilihat dari tabel berikut ya. Dalam tabel ini dapat dilihat bahwa data yang telah diuji ini valid semua karena nilai R hitungnya ini melebihi nilai R tabel, yang dimana R tabel ini sebesar 0,196. Oleh karena itu maka dapat dilanjutkan untuk uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini juga menggunakan software IBM SPSS 22 dengan keterangan jika nilai dari koefisien Cronbach's alfanya itu lebih dari 0,6 maka dinyatakan reliable. Namun jika nilai Cronbach's alfanya ini kurang dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliable. Untuk hasil uji reliabilitas ini tingkat harapan dan kinerja dapat dilihat pada tabel ini ya. Hasil dari pengujian uji reliabilitas pada variabel harapan mendapatkan nilai sebesar 0,843. Dengan hasil dari variabel kinerja diperoleh nilai sebesar 0,702, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini tuh reliable karena hasil yang diperoleh ini lebih dari 0,6. Selanjutnya yang selanjutnya hasil perhitungan penelitian. Yang pertama itu hasil perhitungan CSI. Dalam tabel ini tuh terdapat MIS, MSS, WF, dan WS. Yang dimana MIS ini merupakan rata-rata dari nilai harapan dari para pengunjung. Kalau MSS ini nilai dari rata-rata kinerja perusahaan. Kalau WF ini presentase dari nilai MIS per indikator. Untuk WS ini merupakan perkalian antara WF dan MSS gitu. Untuk MIS ini tuh sudah dihitung menggunakan Excel dengan rata-rata setiap data di atribut itu. Terus kalau MSS juga sama, rata-rata dari data kuesioner yang sudah dihitung menggunakan Excel. Nah, untuk WF ini itu perhitungan dari nilai MIS dibagi dengan total dari data MIS ini yang kemudian dikali 100%. Untuk WS ini diperoleh dari perkalian antara WF dengan MSS.
dengan hasil sebagai berikut. Untuk selanjutnya itu menentukan total CSI ini dengan perhitungan WSI dibagi HS dikali 100, yang dimana WSI ini total dari nilai rata-rata kepentingan dari I ke P itu dengan totalnya itu 344, yang kemudian dibagi 5. 5 itu nilai HS Higgs scale yang merupakan skala maksimum yang digunakan gitu, yang kemudian dikali 100% dengan memperoleh nilai 68,8%. Selanjutnya hasil perhitungan tingkat kesesuaian. Untuk hasil perhitungan tingkat kesesuaian ini diperoleh dari rumus TKI, yang dimana TKI ini tuh tingkat kesesuaian, terus XI itu skor tingkat kinerja dibagi skor tingkat harapan YI yang kemudian dikali 100% dengan memperoleh hasil 8,5,38%, yang dimana tingkat skor kinerja ini pada atribut, contohnya pada atribut P1 ini diperoleh dari penjumlahan dari total atribut 1 ini. Untuk skor tingkat harapan juga sama. Yang selanjutnya dari tabel ini tuh hasil dari perhitungan data yang mengukur variabel kinerja dan harapan pada tingkat kesesuaian ini itu dapat dianalisis sebagai tingkat kinerja itu mencerminkan seberapa jauh sih atribut atau suatu faktor yang diukur telah dicapai gitu. Untuk skor tingkat harapan itu mencerminkan suatu harapan yang diinginkan untuk atribut tersebut gitu. Untuk tingkat kesesuaian ini menggambarkan sejauh mana kinerja pada atribut apakah telah mencapai harapan atau target yang diinginkan. Nah, berdasarkan tabel ini tuh rata-rata dari keseluruhan tingkat kesesuaian itu 91,83% yang didapatkan dari penjumlahan seluruh atribut yang kemudian hasilnya akan dibagi dengan 21 atribut sehingga dikatakan kinerja dari masing-masing atribut ini dari kinerja atau pelayanan sudah dapat memenuhi kriteria harapan dari pengunjung. Yang selanjutnya itu hasil perhitungan ini ya, perhitungan rata-rata. Perhitungan rata-rata ini itu dalam ini ya, sebelum melakukan pembuatan diagram Cartesius, yang dimana rata-rata ini itu rata-rata dari kinerja dan rata-rata nilai harapan dengan total skornya itu 3,44 dan 3,75. Kemudian ini selanjutnya hasil diagram Cartesius ya. Hasil diagram Cartesius ini kan terdapat 4 kuadran gitu kan. Yang pertama kuadran prioritas utama, yang dimana pada kuadran ini tuh merupakan gambaran atau atribut yang dianggap penting serta sangat diharapkan oleh pengunjung. Untuk pernyataan yang masuk ke dalam kuadran 1 ini yaitu pernyataan 1, pernyataan 3, pernyataan 6, pernyataan 8, pernyataan dan pernyataan 16 gitu. Untuk selanjutnya itu kuadran 2, di mana kuadran 2 ini pertahankan prestasi. Di kuadran ini itu bagian yang paling diminati oleh para pengunjung gitu kan.
atribut-atribut yang masuk ke dalam kuadran 2 ini yaitu P2, P3, P5, P8, P9, P12, P14, P17, dan P19. Selanjutnya kuadran 3. Kuadran 3 ini dimana kuadran prioritas rendah. Kuadran 3 ini terdapat atribut yang dianggap mempunyai tingkat prioritas rendah atau dianggap kurang penting oleh responden, dan kinerja yang diterima itu dalam pelaksanaannya juga biasa saja gitu kan. Atribut-atribut yang berada di kuadran 3 ini yaitu pernyataan 11, P13, P15, dan P21. Kuadran 4 itu kuadran yang dianggap berlebihan. Atribut yang masuk ke kuadran itu dianggap kurang penting bagi pengunjung, namun kinerja dari perusahaan itu yang dirasakan sebenarnya terlalu berlebihan. Atribut-atribut yang masuk ke dalam kuadran 4 ini yaitu P4, P7, P10, P18, dan P20. Dan selanjutnya itu usulan perbaikan, yang dimana contohnya pada kuadran 1 ini kan kuadran yang sangat dengan prioritas utama gitu kan. Contohnya itu pernyataan 1, dengan usulan perbaikan perlu dibuatnya pos pengamanan untuk memantau rutinitas yang ada di wisata Kemit Forest Education. Hal ini diperlukan untuk memberikan keamanan untuk pengunjung karena wisata Kemit Forest ini kan berada di tengah-tengah hutan. Nah, ini tuh sangat rawan akan pohon tumbang serta wahana yang kurang perawatan, sehingga memungkinkan adanya kejadian pengunjung yang mengalami kecelakaan saat menaiki wisata. Yang selanjutnya itu pada kuadran 3, yang dimana kuadran ini itu kan prioritas rendah. Nah, contohnya itu pada pernyataan 13, dengan usulan perbaikan dapat dilakukannya itu dengan menyediakan petugas kebersihan yang bertanggung jawab secara rutin membersihkan dan merawat fasilitas musola. Selain itu, pengelola juga dapat melakukan mentoring secara berkala untuk memastikan ketersediaan perlengkapan ibadah yang cukup serta perawatan fasilitas agar tetap dalam kondisi optimal gitu. Selanjutnya kuadran 4. Kuadran 4 ini kan menunjukkan atribut yang dianggap kurang penting, namun kinerja dari perusahaannya itu sangat berlebihan kan. Nah, untuk usulan perbaikan untuk menguranginya itu contohnya itu pada pernyataan 4 kan, fasilitas dan area di sekitar wahana memberikan kesan yang sejuk dan menyegarkan bagi pengunjung. Nah, itu dengan usulan perbaikannya itu dengan merubah tata letak entah itu kayak wahana atau dari taman-taman yang berada di wisata Kemit Forest Education itu. Selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan ini, hasil perhitungan menggunakan metode CSI menunjukkan tingkat kepuasan pengunjung wisata Kemit Forest Education sebesar 6,8% yang berada dalam kategori puas. Selanjutnya, hasil perhitungan menggunakan metode IPA menunjukkan rata-rata kinerja sebesar 3,44 dan rata-rata harapan sebesar 3,75. Analisis kuadran diagram Kartesius ini mengidentifikasi beberapa indikator yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan dengan 5 atribut di kuadran 1 prioritas utama dan 4 atribut di kuadran 3 prioritas rendah. Sekian presentasi seminar hasil penelitian ini. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.